Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bisnis saya di Alibaba e-commerce. Nah, langsung saja. Sudah selama 1 bulan kurang lebih saya ikut bergabung di bisnis Alibaba e-commerce. Nah, terdapat 2 website ya. Itu yang pertama yang tampil sekarang ini yaitu website penjual atau pemilik toko. Nah, ini foto profil saya. Kemudian di sini ada dashboardnya. Penjual terverifikasi, peringkat toko. Nah, saya bintangnya 3, awalnya 5 ya, karena melakukan pelanggaran jadi 3. Nah, produknya 120, total keuntungan 56,49 dolar US dollar, total pesanan 9, total penjualan 338,95 dolar, total kunjungan harian 125, mingguan 378, dan bulanan 1107. Nah, itu website sebagai penjual ya atau pemilik toko. Kemudian ada lagi website gudang ya. Nah, ini website gudang. Jadi nanti jika ada konsumen pesan ya, nah pesannya nanti kita akan muncul di sini ya, pesanan. Nah, di sini pesanan ini ada 2 nih, pesanan yang masuk 2. Nah, gitu ya, ada 2 dengan barangnya sudah ada di sini ditampilkan. Nah, nanti dari pesanan ini nanti kita proses di website gudang ya. Nah, nanti ya kita di sini di website gudang itu ada manajemen pesanan. Nah, nanti pesanan yang masuk itu kita proses. Nah, di sini kalau dan kita klik ya, klik gitu. Oke. Nah, nanti sudah diklik ya, nanti kita suruh bayar dulu ya, suruh bayar ke gudang ya, produk dengan harga jual gudang ya. Nanti biasanya bukan biasanya ya, memang aturannya begitu. Nanti kita masuk ke ini nih, di sini ada pesan ya, untuk mengkonversikan ya, untuk mengkonversikan harga ya, harga gudang dari US dollar ke rupiah. Nah, setelah itu baru kita bayar ya. Bayar bisa lewat mobile banking atau ke tempat pembayaran ya gitu. Nah, setelah itu kita klik ini udah bayar, kemudian kita klik gitu ya, artinya kita sudah membayar kepada gudang. Nah, nanti barang tersebut akan dikirim ya, akan dikirim ke pelanggan ya, dengan harga jual. Nah, jadi nanti kita punya selisih nih ya, kita punya selisih antara harga jual dengan harga gudang. Jadi kita ini ketika ada pesanan yang masuk ya, kita itu harus beli dulu produknya ya ke Alibaba ya, ke gudang Alibaba dengan harga gudang. Nah,
Kemudian nanti dikirimlah barang tersebut ke pelanggan ya atau konsumen. Jadi istilah konsumen di sini adalah pelanggan ya. Nah, jadi pelanggan ini ketika memesan barang itu sebetulnya sudah bayar ya. Namun uangnya itu masih tertunda ya sebelum nanti barangnya terkirim ya gitu. Jadi masih tertunda dalam satu sistem sistem toko kita gitu di sistem Alibaba. Nah, baru setelah terkirim maka eh, uangnya masuk ke di sini ada yang disebut dompet ya, dompet uang dompet kita gitu, uang toko kita ya masuk ke toko kita gitu ya. Di sini ada mana? Nah, di sini ada istilah uang dompet ya. Nanti masuk ke uang dompet toko kita ya ketika barangnya sudah terkirim. Jadi selama belum terkirim itu masih tertunda pembayaran dari pelanggan itu dalam satu sistem, entah apa namanya saya juga nggak tahu. Nah, begitu ya. Nah, kemudian nanti uang yang sudah masuk ya ke dompet kita ya, istilahnya uang dompet itu bisa kita tarik ya. Bisa kita tarik, masukkan ke rekening ya. Di sini ada kirim permintaan penarikan ya, gitu ya. Nah, itu sistemnya ya, mekanisme yang ada di sistem Alibaba ya. Nah, apa sih yang jadi masalah bagi saya selama pengalaman ikut Alibaba? Jadi masalahnya begini ya. Jadi saya itu tidak bisa mencairkan uang ya yang masuk uang dompet tadi ya. Itu ketika ada pesanan yang belum terpenuhi gitu. Jadi disebutnya saya melakukan pelanggaran. Nah, saya itu asalnya bintang 5 ya. Bintang 5 saya itu. Nah, lihat ya. Nah, ini ya asalnya bintang 5 sekarang turun jadi bintang 3 ya. Saya dianggap melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena di sini saya ada 2 pesanan yang tidak saya penuhi gitu. Kenapa saya tidak penuhi? Karena saya tidak punya modal ya untuk membeli barang ke gudang Alibaba gitu ya. Jadi ada 2 pesanan yang nilainya 2 pesanan ini sekitar 3 juta kurang lah ya kalau ke rupiah kan, ini dalam bentuk dolar ya. Nah, ini pesanannya ya, pesanan yang belum saya penuhi hampir eh, ya kurang lebih 1 minggu ya gitu. Jadi pesanan itu ya menurut aturan Alibaba itu ketika ada pesanan masuk ke toko kita itu harus dipenuhi ya segera mungkin gitu. Dan eh, jangan sampai melebihi 1 kali 24 jam ya, maksimalnya 2 kali atau 1 kali 48 jam atau 2 hari ya. Itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka kita disebutnya melakukan pelanggaran dan bintang kita akan nurun ya gitu. Nah, dan itu pesanan itu tidak bisa dibatalkan gitu ya. Ini yang menjadi aneh ya gitu ya. Jadi pokoknya kita itu selaku toko itu harus mutlak ya memenuhi pesanan dari pelanggan gitu. Mau berapapun harganya gitu ya. Nah, ini yang 2 pesanan ini harganya sekitar 3 jutaan dan saya tidak punya modal untuk membeli produk ini ke toko atau gudang Alibaba. Nah, dan ini saya
disebut melakukan pelanggaran gitu ya. Ya, ini kan tidak fair ya, dan tidak ada konfirmasi ya dari pelanggan itu apakah toko saya ini sanggup enggak untuk memenuhi pesanan gitu ya. Tidak ada fitur itu gitu. Kemudian ini barang yang ada di toko saya ini yang nilainya 3 juta ini bukan hasil uploadan saya gitu. Itu langsung dari gudang Alibaba dipasang di toko saya gitu ya. Kan saya tidak tahu ini ya berapa harganya gitu kan. Ketika saya mulai daftar itu saya sudah di toko saya itu sudah terpasang sekitar 80 produk ya gitu. Awal-awal kan saya tidak tahu berapa harga produk tersebut. Nah, ini ada contohnya, ini pesanan ini masuk dengan nominal 2 juta. Nah, dan saya harus store dulu 2 juta ke gudang Alibaba gitu. Dan saya nggak punya modal ya gitu ya. Tahu-tahu ya saya tidak bisa memenuhi ya. Tahu-tahu saya disebut melakukan pelanggaran. Dan bagi saya turunnya bintang dari 5 ke 3 itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ya, uang saya tidak kembali, ini belum bisa kembali ya. Jadi kan saya itu sebelum 2 pesanan ini ya, saya itu melakukan transaksi dengan pelanggan ya. Saya itu berapa nih di sini nih, total pesanan saya itu 9 ya. Nah dari 9 ini 7 sudah saya penuhi gitu ya. Nah tinggal yang 2 ini saya belum penuhi ya. Nah dari yang 7 itu ya, itu baru 5 ya, baru 5 kurang lebih ya, 5 yang bisa saya tarik ya. Bisa tarik 4 kalau nggak salah, 4 ya, 4 yang bisa tarik uangnya gitu, dan dari dari sistem Alibaba ke rekening saya ya. Dari 7 tadi ya baru 4, dan 3 lagi itu tertunda gitu ya, belum bisa saya tarik ya. Yang 2 itu keterangannya barang belum terkirim, masih dalam perjalanan. Kemudian yang satu lagi itu sudah masuk pada uang dompet saya gitu, tapi belum masuk ke rekening saya ya. Nah setelah saya tanyakan ya, oh saya melakukan pelanggaran karena tidak memenuhi 2 pesanan ini ya gitu, sehingga uang saya yang tadi 3 pesanan itu tertahan gitu ya. Dan itu baru bisa kembali kalau saya sudah melakukan memenuhi 2 pesanan yang tertunda ini. Ini kan tidak fair menurut saya ya gitu. Menurut saya itu uang saya nggak bisa kembali ya, kalau ditotalkan ya sekitar 600 atau 700 ribu rupiah lah uang saya tertahan gitu ya. Dan itu belum bisa kembali sebelum saya memenuhi 2 pesanan ini. Nah ini yang menjadi keanehan bagi saya, kok begini ya bisnis ini, seolah-olah ya saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu sebagai tadi partnernya Alibaba ya, sebagai toko ya. Pokoknya saya merasa diintervensi dengan aturan Alibaba gitu ya. Jadi satu sisi dia itu memaksa saya untuk memenuhi gitu pesanan konsumen, dan tidak ada fitur untuk konfirmasi itu ya. Jadi atau saya dipaksa untuk menjual produk Alibaba gitu ya, apapun caranya gitu ya. Apakah saya mau pinjam uang ke sana kemari gitu ya untuk memenuhi pesanan ini gitu. Yang kedua ya tadi, uang saya yang sudah ditransfer itu tidak bisa kembali gitu ya.
tidak bisa kembali dengan otomatis sebelum saya bisa memenuhi seluruh pesanan konsumen. Nah, ini yang menjadi keanehan saya di Alibaba ya, sehingga saya sendiri berpikir ulang kembali ya untuk meneruskan, apakah saya harus meneruskan gitu ya. Dan ya kalau sistem seperti ini saya ya buat apa diteruskan gitu ya, gitu. Nah, ini satu aturan yang tidak fair menurut saya. Nah, jadi teman-teman silakan lebih teliti lagi ya mengikuti, bagi yang mau mengikuti ini sistem bisnis Alibaba ini. Nah, ini seolah-olah kita ini, bukan seolah-olah, yang saya rasakan itu kita diintervensi ya. Harus membeli produk ya dari Alibaba. eh, itu sih intinya ya, gitu ya, harus membeli produk. Nah, mau punya uang atau enggak, ya gimana caranya supaya pesanan itu harus terpenuhi gitu ya. Sementara uang yang sudah kita transfer gitu ya, atau tadi hasil penjualan dan keuntungannya tidak dengan mudah ya untuk masuk ke rekening kita. Baik, demikianlah pengalaman saya. Semoga ini menjadi masukan bagi teman-teman untuk mempertimbangkan gitu ya, eh, mempertimbangkan kembali jika ingin bergabung di eh, sistem bisnis Alibaba e-commerce. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.